Leye-leye nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, cucuku si kampret pelan-pelan mendekatiku, lalu berbisik padaku. Nek, apa benar kita sudah merdeka? Aku terkejut. Siapa yang menyuruhmu bertanya seperti itu? Aku baca di koran nih. Kemudian cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari dalam sakunya dan menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang benar-benar edan. Dagangannya itu semua sensasi, bukan fakta. Kemudian ku gayu tangan cucuku dan ku dudukkan di sampingku. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah. Apa mereka sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa mereka tidak pernah memberitahumu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi betul nih, kita sudah merdeka. Oh iyalah, jelas. Kalau benar kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin, Nek? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku itu. Untung aku masih ingat, dia masih anak kecil dan masih cucuku sendiri. Sambil menahan amarah, aku menggeram. Dengarkan nenek baik-baik. Kalau kita itu merdeka, itu artinya kita telah bebas. Bebas menentukan nasib kita sendiri. Bebas dari penindasan-penindasan penjajah. Bebas berpikir, bebas berbuat. Tapi kalau kamu itu masih lapar, miskin, gagal, kecewa, oh itu bukan urusan kemerdekaan.
Gini. Kalau kamu mau kaya, harus kerja keras. Harus mencari sendiri kekayaanmu. Membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada yang mau menolongmu. Kalau kamu mau jaya, mau hebat, harus kerja keras. Harus berani bersaing. Harus berani melawan. Tidak ada yang mau menyuapimu, apalagi mengasihimu. Tapi kalau kamu itu ulet, pinter, berprestasi, oh yakin kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, oh yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Bentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu itu merdeka, terus seenaknya sendiri. Kebablasan, seenak udelmu. Bentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai bicara. Karena jika kita merdeka, kemerdekaan kamu itu dibatasi oleh kemerdekaan lain, milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti nggak? Ngerti tidak? Tidak nih. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi, di mana suamiku keluar masuk hutan, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam-malam, mengendap-endip ke kota, masuk ke tansi militer untuk mencuri senjata. Tapi pada saat itu mereka disergap karena ada pengkhianatan. Suamiku tertembak, kakinya pincang, dan mereka semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul nih, kita sudah merdeka. Sang saka telah naik ke puncak tiang, angut perkasa. Suamiku telah turut ikut membayar ongkos perjalanannya, hingga kakinya pincang. Tapi sama sekali tidak ada yang merasa menyesal.
Pada masa kemerdekaan, suamiku meletakkan senjatanya kembali ke sawah. Hidupnya sudah tenang di sana. Pada suatu hari, ada orang yang memfitnahnya, mengatakan bahwa dia pengkhianat waktu mereka disergap dulu. Suamiku diperkarakan dan dipenjara 5 tahun di dalam penjara. Akhirnya suamiku sadar bahwa orang yang fitnahnya adalah dialah sebenarnya pengkhianat. Setelah suamiku bebas, suamiku mencari orang itu ke kota. Tapi ternyata dia sudah menjadi pejabat yang dicintai oleh banyak masyarakat. Dia tahu suamiku datang dan dia menyuruh orang untuk memberangkusnya. Suamiku bukanlah pahlawan lagi. Suamiku hanyalah orang biasa yang mencintai keluarganya. Nampak sedih sekali bila mengingat hal ini. Apakah ini arti dari kemerdekaan? Ku menangis, jerit di dalam batin. Kenapa nenek masih menangis? Sambil kedip air mata, ku cepat-cepat saka air mataku. Kemudian ku gayuh tangan cucuku dan segera ku tutup mulutnya. Cucuku, nenek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang berani menangis dimanapun dan kapanpun